Kenapa perempuan setiap kali mau melakukan wudhu, sebelum wudhu, mau melakukan sholat itu dianjurkan harus istinja? Istinja itu cebokan ya bahasa kitanya. Apakah istinja ini termasuk salah satu syarat sahnya sholat atau termasuk salah satu syaratnya wudhu? Ya bukan. Syarat sah sholat itu kan hanya 5. Yang pertama suci dari hadas baik besar maupun kecil. Yang kedua suci dari najis. Kemudian yang ketiga menutup aurat, menghadap kiblat dan masuk waktu sholat. Nah, dalam rangkaian syarat sah sholat itu tidak ada istinja. Nah, akan tetapi misalkan kita sering menemukan wanita-wanita di sekeliling kita setiap kali mau mendirikan sholat sebelum dia berwudu dia istinja, bahkan menanggalkan pakaian dalamnya, tidak dibawa sholat. Nah, itu adalah hal yang sangat tepat bagi kita seorang perempuan, karena yang merasakan kan perempuan. Laki-laki gak bakalan mengalami, tidak merasakan. Apa yang dialami perempuan itu setiap saat, bahkan sering kali mengeluarkan yang dinamakan rutubah. Rutubah itu adalah bisa dikatakan cairan. Rutubah itu kan sesuatu yang basah, cairan atau baik berupa lendir dan lain sebagainya dari farjinya. Nah, itu perempuan setiap saat kan mengeluarkan rutubah. Rutubah ini di kalangan para ulama dihukumi dengan beberapa hukum yang berbeda. Sebagian ada yang mengatakan bahwa rutubah yang keluar dari farji itu adalah najis, sebagiannya lagi ada yang mengatakan itu suci. Bahkan ketika rutubah di sini bentuknya adalah air wadi itu air yang keluar dari kemaluan seseorang setelah dia melakukan buang air kecil atau ketika dia capek-capean mengangkat barang-barang berat dan lain sebagainya. Nah, itu namanya air wadi. Kalau air wadi ini jelas-jelas hukumnya najis, termasuk keputihan. Nah, wanita keputihan juga kan itu masuknya wadi, dilihat dari ciri-cirinya itu wadi, hukumnya najis. Nah, kalaupun rutubah di sini bentuknya tidak seperti keputihan atau seperti air wadi, nah namanya perempuan kan banyak ya, lendir-lendir yang keluarnya itu macam-macam. Makanya di sini saya katakan hanya perempuan yang tahu, laki-laki tidak mengalami. Nah, sebagai bentuk ihtiyat atau kehati-hatian, kita kan tidak tahu yang keluar itu apakah air wadi atau bukan. Kalau bukan air wadi, mungkin sebagian ulama ada yang mengatakan itu suci. Tapi kalau misalkan ternyata itu wadi, jelas-jelas najis. Nah, makanya kita kan tidak bakalan tahu. Pokoknya tahu-tahu dalam pakaian dalam kita basah. Nah, entah itu apa itu, ya rutubah itu apa masuknya. Nah, jadi sebagai bentuk kehati-hatian, nah dianjurkan kita sebagai perempuan itu ketika hendak melakukan wudhu, mau mendirikan sholat itu istinja. Istinja membersihkan segala macam hal-hal yang menempel di kubul, di farji perempuan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diusahakan ketika kita sholat itu jangan memakai pakaian dalam yang sebelumnya kita pakai, ditanggalkan dulu sebab ditakutkan, dikhawatirkan di sana ada najis. Sementara kita ketika sholat membawa najis itu menyalahi syarat sah sholat yang kedua. Syarat sah sholat yang kedua itu kan harus suci dari najis. Yang ketiga, istiqbalul qiblah, satrul aurah, kemudian dukhulul waqti sholat, yakinan al-dhonan. Itu syarat-syarat sholat. Jadi masuk ke dalam kategori yang kedua, menyalahi syarat sah sholat yang kedua, yaitu suci dari najis.